Indra, waktu kasus beliau itu diberhentikan dengan hormat, itu kan beliau nggak sendirian. Ada jajaran yang kita sebut tim mawar, gitu kan. Betul. Ada jajaran-jajaran lain lah, kita masuk satu persatu. Banyak dari mereka masih hidup, dan banyak dari mereka itu ada di lingkar satu Pak Prabowo. Apakah masih atau tidak saya nggak tahu. Tapi beberapa dari mereka tuh ada di sana gitu. Nah, apakah gitu kan dengan diberikannya bintang kehormatan kepada Pak Prabowo, ini akan juga menghapuskan status tim-tim itu dari pemberhentiannya, dan kemudian mereka sekarang mendadak di era ini, di era Pak Jokowi ini yang sedang mengejar hasil tanggal 20, kemudian membagi-bagikan juga yang lain gitu loh. Karena kalau saya jadi tim mawar misalnya nih, kalau saya jadi tim mawar, saya akan langsung minta. Kalau kepala komandan saya mendapatkan, kenapa saya tidak? Itu kan logis aja gitu. Saya kira Indonesia akan memasuki masa kegelapan, terus selama ini disalahkan, dibawa ke pengadilan, hanya karena mereka berpangkat rendahan, sementara mereka yang berpangkat tinggi seringkali terhindar dari proses peradilan, dan lebih parah lagi misalnya mendapatkan penghargaan politis macam itu. Fakta persidangannya menunjukkan tim mawar yang karena tugasnya bukan untuk itu di bawah Sandi Yuda, yang memang tugasnya untuk melakukan perang clandestine atau perang rahasia, untuk menghadapi musuh senjatai dididik untuk melakukan tugas-tugas kemiliteran yang bersifat rahasia. Nah, sayangnya oposisi-oposisi ini justru menjadi sasaran dari tugas-tugas kemiliteran, khususnya Kopassus, lebih khusus lagi Satgas Merpati atau tim mawar. Seingat saya, Ketua Dewan Kehormatan Perwira menyampaikan kesimpulan bahwa Prabowo mengakui baik sebagai Danjen Kopassus ketika diperiksa yang sudah menjadi Panglima Kostrat kalau tidak salah. Ia mengakui bahwa ia telah memerintahkan penculikan itu. Tapi ia jelaskan bahwa perintah penculikan itu dari posisinya merupakan perintah yang dia terjemahkan dari arahan Kepala Staf atau Panglima dan Presiden ketika itu, khususnya Panglima ABRI. Akhirnya ia dianggap sebagai orang yang melakukan semacam analisis yang salah atas perintah dari atasan yang lebih tinggi, dan perintah itu ia tuangkan di dalam perintah penculikan aktivis melalui tim mawar dan Satgas Merpati. Prabowo tidak pernah dibawa ke pengadilan, Prabowo tidak pernah divonis bersalah, orang yang punya temperamen keras gitu ya. Tapi katakanlah kita berandai-andai ia saat itu diajukan ke pengadilan, kayak pengadilan militer, hampir mustahil pengadilan militer itu memvonisnya bersalah. Ada 3 kemungkinan bagi sebuah proses pertanggungjawaban hukum bisa terjadi untuk mereka yang memiliki jabatan-jabatan tinggi pada masa rezim otoriter berkuasa. Saya dengar juga ada sejumlah organisasi dan individu yang sedang mempersiapkan diri untuk melakukan gugatan ke pengadilan terkait dengan putusan Presiden Jokowi gitu. Selama itu juga kejahatan itu nggak bisa dibuktikan gitu. Karena kejahatan itu tergolong sebagai the most serious crimes, kejahatan yang paling serius. Dalam kejahatan paling serius, ia tidak bisa misalnya dipandang kadaluarsa. Kejahatan seperti itu juga tidak boleh pelakunya diampuni. Semua negara punya kewajiban untuk melakukan investigasi, menuntut, dan mengadili para pelakunya. Ya, boleh di mata Jokowi. Halo Sobat Medcom, ketemu lagi kita di Newsmaker, obrolan hangat one on one bersama saya Teofilus Ivan yang akan mengisi sesi pada kali ini. Setelah Presiden Jokowi memberikan gelar kehormatan jenderal kepada Prabowo Subianto, pakar militer dan pertahanan Koni Rahakundini di program crosscheck.medcom.id menyinggung tim mawar. Tim mawar adalah pasukan khusus Kostrat TNI yang dibentuk pada Juli tahun 1997 dan waktu itu dipimpin oleh Prabowo sebagai Pangkostrat. Berdasarkan penelusuran Dewan Kehormatan Perwira TNI atau DKP di tahun 1998, tim mawar ini dikaitkan dengan penculikan puluhan aktivis. 13 orang diantaranya masih hilang hingga hari ini. Menurut Koni, jika Prabowo diberi gelar kehormatan,
Jangan salahkan juga jika anggota tim Mawar lainnya meminta gelar seperti yang diberikan Presiden Jokowi kepada Prabowo. Nah, hal ini menimbulkan pertanyaan, apakah tim Mawar ini berhak mendapatkan penghargaan serupa? Di manakah para anggota tim Mawar itu? Dan yang terakhir adalah sebenarnya seperti apa putusan resmi negara kepada seluruh anggota tim Mawar. Dan untuk menjawab itu sudah hadir bersama kita yaitu Koordinator Amnesty International Indonesia Bang Usman Hamid. Selamat sore Bang Usman, apa kabarnya Bang? Selamat sore, Oke, Kak terima kasih Budi. Bang buat waktunya Bang udah bergabung bersama Newsmaker kali ini. Nah, Bang Usman, untuk pertama nih, saya ingin menarik lagi pernyataan dari Bu Kony yang menyinggung soal tim Mawar di era 97 sampai 98. Nah, pertanyaan pertama saya adalah sebenarnya apa sih Bang tim Mawar ini? Lalu apa bedanya dengan tim Merpati? Nah, mungkin penjelasan awal ini penting juga Bang, supaya kita punya pemahaman yang sama dulu nih sebelum kita lanjut ke topik berikutnya. Silakan Bang Usman. Ya, terima kasih. Sebenarnya apa yang ditugaskan kepada tim Mawar maupun juga tim Merpati atau Satgas Merpati tidak lepas dari tugas-tugas yang memang dimiliki oleh Kopassus ketika itu. Nah, di dalam masa-masa akhir Orde Baru sebenarnya Kopassus masih merupakan satuan paling elit di dalam Angkatan Darat dan memiliki kemampuan-kemampuan yang istimewa dibandingkan dengan eh, kesatuan-kesatuan yang lain misalnya. Nah, khusus di dalam konteks Satgas Merpati dan tim Mawar, mereka berada di bawah Sandi Yuda dan itu juga berada di bawah Kopassus yang banyak berlatih atau dilatih, dipersenjatai, dididik untuk melakukan tugas-tugas kemiliteran yang bersifat rahasia. Misalnya dalam konteks perang, baik itu perang dalam konteks hukum internasional, perang internasional atau konflik bersenjata internasional, maupun juga perang dalam arti konflik domestik atau konflik bersenjata non-internasional, mereka memiliki tugas-tugas untuk melakukan, katakanlah, penumpasan kelompok-kelompok musuh, baik itu musuh asing maupun musuh yang dipandang uh, sesuai dengan tugas mereka di dalam negeri, gitu ya. Misalnya di masa Orde Baru itu adalah mereka yang dianggap memberontak di berbagai wilayah, mulai dari Aceh, Timur Timur, sampai dengan Papua. Nah, mereka dilatih untuk menghadapi perang rahasia itu, perang klandestin. Jadi mereka tidak terlihat gitu ya. Tapi apa yang mereka lakukan banyak dianggap sebagai andalan dari Tentara Angkatan Darat dan TNI Angkatan Darat ketika itu gitu. Nah, problemnya adalah karena pemerintah ketika itu ditopang oleh militer secara dominan dan Presiden Soeharto sendiri menggunakan tentara sebagai alat kekuasaannya, maka hampir keseluruhan tugas-tugas yang ada di dalam militer juga bercampur dengan tugas-tugas dalam urusan politik. Artinya tugas militer kan seharusnya tetap berada di dalam koridor pertahanan negara, misalnya berperang melawan negara asing. Kalaupun dengan di dalam negeri itu memang melakukan tugas-tugas perang ketika berhadapan dengan pemberontakan bersenjata. Nah, sayangnya di dalam kasus tertentu dan ini biasanya berhubungan dengan oposisi politik, mereka juga dikerahkan untuk menghadapi oposisi politik yang sebenarnya adalah eh, keharusan di dalam sebuah demokrasi gitu. Kalau demokrasi itu ingin diefektifkan, maka orang-orang yang berbeda pandangan bahkan beroposisi dengan pemerintah yang berkuasa itu seharusnya dijamin hak hidupnya, dijamin kebebasannya untuk berpendapat, berserikat, berorganisasi atau beroposisi, termasuk juga oposisi berbasis partai maupun oposisi berbasis non-partai, termasuk media. Nah, sayangnya oposisi-oposisi ini justru menjadi sasaran dari tugas-tugas kemiliteran, khususnya Kopassus, lebih khusus lagi Satgas Merpati atau tim Mawar.
Oke, nah itu kita sudah dapat gambaran soal apa itu tim Mawar dan tim Merpati, lalu tugasnya seperti apa. Nah, kalau saya menaruh konteks nih, Bang Usman, soal peristiwa 97 dan 98. Kita tahu sama-sama ada peristiwa penculikan aktivis yang mungkin waktu itu oleh Presiden Soeharto dianggap sebagai dalam tanda kutip oposisi. Padahal tadi Bang Usman bilang oposisi ini penting dalam demokrasi supaya ada check and balance. Yang ingin saya tanyakan adalah saya ingin mengutip sebuah dokumen Dewan Kehormatan Perwira Bang Usman yang terungkap bahwa untuk menculik aktivis sebenarnya bukan wewenang tim Mawar. Nah, Bang Usman setuju nggak dengan pernyataan itu bahwa tim Mawar itu bukan yang menculik para aktivis ini, Bang Usman? Jadi gini, fakta persidangannya menunjukkan tim Mawar yang melakukan penculikan. Jadi kalau ditanya apakah saya setuju bahwa tim Mawar bukan yang melakukan penculikan, saya kira peradilan justru telah menunjukkan sebaliknya. Tapi kalau pertanyaannya, apakah saya setuju bahwa tim Mawar ditugaskan untuk menculik, ya saya tidak setuju, kira-kira gitu. Karena tugasnya bukan untuk itu. Tadi seperti saya katakan, tim Mawar berada dalam satuan Kopassus di bawah Sandi Yuda yang memang tugasnya untuk melakukan perang clandestine atau perang rahasia untuk menghadapi musuh bersenjata, baik itu dari luar negeri maupun pemberontakan bersenjata di dalam negeri. Oke, nah Bang Usman kalau gitu mungkin pertanyaan saya sedikit ganti dengan soal puluhan aktivis itu. Aktivis ini kita tahu ada yang masih hidup, ada juga yang hilang hingga saat ini. Nah, menurut Bang Usman, apakah penghilangan itu perintah resmi dari Kostrad atau hilang karena prosedur bawahan? Nah, menurut Bang Usman gimana nih Bang Usman? Kalau di dalam persidangan pengadilan militer, Mayor Bambang Kristiono mengatakan itu adalah tindakan yang mereka lakukan atas dasar hati nurani mereka. Tapi di dalam kasus yang sama, perwira tinggi yang memeriksa beberapa petinggi militer yang dipandang bertanggung jawab atas pengerahan pasukan tim Mawar, misalnya Prabowo diperiksa atau Syafri Samsudin diperiksa dan lain sebagainya, justru disimpulkan bahwa memang Jenderal Jenderal Hadi Subagio ketika itu seingat saya, Ketua Dewan Kehormatan Perwira, menyampaikan kesimpulan bahwa Prabowo mengakui baik sebagai Danjen Kopassus ketika diperiksa yang sudah menjadi Panglima Kostrad kalau tidak salah. Ia mengakui bahwa ia telah memerintahkan penculikan itu. Tapi ia jelaskan bahwa perintah penculikan itu dari posisinya merupakan perintah yang dia terjemahkan dari arahan Kepala Staf atau Panglima dan Presiden ketika itu, khususnya Panglima ABRI. Nah, akhirnya ia dianggap sebagai orang yang melakukan semacam analisis yang salah atas perintah dari atasan yang lebih tinggi, dan perintah itu ia tuangkan di dalam perintah penculikan aktivis melalui tim Mawar dan Satgas Merpati. Oke, Bang Usman, kita tahu juga ramai, sebenarnya ramai sudah lama, tapi belakangan ini semakin ramai karena Pilpres soal aksi Kamisan. Kita tahu di situ para keluarga korban terus menyerukan supaya pemerintah memberi kejelasan gitu di mana anak mereka, di mana keluarga mereka. Nah, yang saya tanyakan adalah gimana pandangan Bang Usman yang mengatakan bahwa aksi Kamisan ini adalah politisasi setiap 5 tahun sekali? Apakah itu bisa dibilang mencederai para keluarga korban penculikan itu, Bang Usman? Ya, orang-orang yang memberikan pernyataan seperti itu bisa dua kemungkinan. Pertama, memang tidak punya pengetahuan tentang apa yang terjadi di aksi Kamisan, kapan aksi Kamisan itu dimulai, apa tujuannya, siapa yang melakukan aksi Kamisan. Mungkin mereka tidak punya pengetahuan yang cukup untuk itu. Yang kedua, bisa jadi mereka menjadi bagian dari pendukung orang-orang yang katakanlah dipersoalkan oleh para peserta aksi Kamisan. Orang-orang ini adalah orang yang terlibat di dalam pelanggaran hak asasi manusia. Jadi tentu saja pandangan itu bisa disampaikan oleh mereka karena kepentingan politik mereka. Jadi bukan karena kepentingan politik dari aksi Kamisan yang sebenarnya sudah berlangsung sejak 2007 setiap pekan dan jumlahnya sudah 17 tahun, lebih dari 800 kali, sehingga kalau dikatakan itu adalah politisasi 5 tahunan, ya agak apa ya, pernyataan itu terlalu rendah menurut saya. Pernyataan itu nggak bertanggung jawab lah. Dan tapi mungkin
karena ada kepentingan politis di balik pernyataan itu, ya kita bisa mengerti gitu. Mungkin mereka resah karena aksi Kamisan dianggap merugikan idolanya mereka misalnya gitu. Jadi saya kira itu lebih merupakan pernyataan politis yang tidak penting lah. Oke, nah Bang Usman, melanjuti yang tadi, menurut Bang Usman mungkin penegasannya apakah masih relevan Bang aksi Kamisan ini soal penculikan yang selalu dikaitkan dengan Timawar ini, Bang Usman? Kalau kita mempelajari hukum internasional, khususnya hukum pidana internasional, maka jelas bahwa penculikan dan penghilangan orang secara paksa akan selalu relevan. Kenapa? Karena kejahatan itu tergolong sebagai the most serious crimes, kejahatan yang paling serius. Dalam kejahatan paling serius, ia tidak bisa misalnya dipandang kadaluarsa karena telah berlalu selama 10 tahun, 18 tahun, atau 20 tahun, dan seterusnya. Yang kedua, kejahatan seperti itu juga tidak boleh pelakunya diampuni. Kenapa? Karena kejahatan itu dianggap terlalu mencederai rasa kemanusiaan secara global gitu ya. Jadi dianggap sebagai musuh seluruh umat manusia. Uh, ada istilahnya itu hostis humanis generis gitu. Jadi musuh dari seluruh umat manusia, dan karena dianggap sebagai musuh seluruh umat manusia, maka setiap negara, semua negara punya kewajiban untuk melakukan investigasi, menuntut dan mengadili para pelakunya tanpa melihat apakah pelakunya warga negaranya sendiri atau korbannya warga negara sendiri atau bukan. Jadi hukum-hukum internasional yang berlaku pada kejahatan penghilangan paksa misalnya itu menerapkan jurisdiksi universal. Siapapun yang terlibat di dalam penghilangan paksa, dimanapun ia berada, negara negara manapun diwajibkan untuk menuntut mereka. Dan yang juga setara pentingnya adalah selama jenazah dari orang yang hilang itu belum ditemukan, seandainya ia mati, atau selama nasibnya belum diketahui kalau ia masih hidup, maka selama itu pula menurut hukum internasional, khususnya misalnya dalam berbagai jurisprudensi putusan pidana pengadilan internasional, dan juga di dalam konvensi PBB untuk perlindungan semua orang dari segala bentuk penghilangan paksa atau konvensi orang hilang, itu dikatakan sebagai the continuing crimes atau the continuous crimes, kejahatan yang terus berlangsung. Jadi selama nasibnya belum diketahui, selama jenazahnya belum ditemukan kalau ia mati misalnya, maka selama itu juga kejahatannya masih dipandang sedang berlangsung. Artinya orangnya kalau masih hidup masih dalam sekapan, masih disiksa, mungkin diinterogasi, dan seterusnya. Jadi secara politik mungkin bisa saja pemerintah Indonesia atau pemerintah sebuah negara menutup perkara itu karena dia punya kekuasaan, punya senjata, gitu, punya undang-undang. Tapi sampai kapanpun, karena ia tidak mengenal daluarsa, dan sampai kapanpun karena hukum-hukum dunia sudah mengadopsi prinsip-prinsip jurisdiksi universal dan kewajiban untuk menuntut pelaku-pelaku kejahatan kemanusiaan, maka selama itu juga kejahatan itu nggak bisa diputihkan, gitu. Oke, nah kalau bicara soal hukuman nih Sobat Medcom, saya mau mengutip juga dari dokumen Dewan Kehormatan Militer, yaitu menyatakan bahwa Timawar bertanggung jawab atas penculikan aktivis. Setelah disidang melalui Mahkamah Militer, Komandan Timawar dihukum 22 bulan dan dipecat dari TNI. Perwira lain 20 bulan penjara dan dipecat, namun banding dan berhasil pulih. Nah, kecuali Komandan Timawar, hampir semua anggota Timawar banding ke Mahkamah Militer di tahun 1999 dan berhasil aktif kembali ke TNI. Nah, yang ingin saya tanyakan ke Bang Usman adalah apakah ini artinya vonis penjaranya salah, Bang Usman, dan ditebus lagi dengan cara masuk ke TNI? Nah, bagaimana nih analisis Bang Usman soal hal ini? Ya, sistem peradilan militernya yang sebenarnya harus diperbaiki. Itu sebabnya di dalam Undang-Undang TNI, Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004, dan juga di dalam TAP MPR RI tentang peran dan fungsi TNI, diamanatkan kepada pemerintah untuk merevisi Undang-Undang Peradilan Militer. Undang-Undang Peradilan Militer itu adalah undang-undang yang memberikan kekuasaan kepada peradilan militer untuk mengadili anggota TNI, anggota militer yang terlibat hampir dalam semua kejahatan. Padahal di dalam
norma hukumnya seharusnya tidak boleh terhadap semua kejahatan, hanya terhadap kejahatan yang terjadi di lingkungan militer. Kalau penculikan dan penghilangan paksa terjadinya di tangsi militer, di dalam sebuah perang antar kekuatan militer, masih mungkin dibawa ke peradilan militer. Tetapi di dalam sistem peradilan umum atau di dalam lingkungan umum, misalnya penculikan di tengah-tengah masyarakat sipil, ya mereka ditangkap, diculik setelah rapat di LBH atau ditangkap ketika mereka berlari ke rumah sakit RSCM Cipto Mangunkusumo, atau ketika mereka sedang ada di tempat tinggalnya di rumahnya itu diculik, itu adalah lingkungan peradilan umum, lingkungan masyarakat umum, dan karena itu seharusnya dibawa ke pengadilan umum. Kalau dibawa ke pengadilan militer, jelas tidak mungkin ada keadilan karena uh, orang yang melakukan penculikan, yang melakukan penghilangan paksa, diperiksa oleh orang yang sama dari institusi yang sama, dituntut oleh orang dari institusi yang sama, diadili oleh orang dari institusi yang sama. Jadi di mana imparsialitasnya, di mana prinsip keadilannya? Kalau seorang auditor militer atau jaksa, misalnya dalam mahkamah militer berpangkat kolonel, apa mungkin bisa mengadili seorang brigadir jenderal atau seorang letnan jenderal, misalnya seorang Danjen Kopassus atau seorang Pangkostrat? Itu nggak mungkin. Jadi dalam konteks itulah maka pengadilannya sendiri sudah salah gitu. Jadi seharusnya ada pengadilan lain, dan ini yang nggak pernah terjadi. Apalagi ketika itu Prabowo-nya kan melarikan diri atau meninggalkan Indonesia lah ke Jordania untuk tahun-tahun yang berlalu setelahnya gitu. Oke, nah saya mau tarik ke konteks hari ini Bang Usman. Tadi Bang Usman sempat bilang Pak Prabowo juga bahkan sempat lari ke luar negeri. Nah menariknya di Bang Usman, kita tahu sama-sama baru kemarin ini Pak Jokowi memberikan gelar kehormatan jenderal kepada Pak Prabowo. Nah saya juga ingin mengutip pernyataan Bu Kony yang kemarin juga sempat bilang ada candaan bahwa kalau Pak Prabowo dikasih gelar kehormatan, jangan salahin pemerintah kalau misalnya nanti anggota tim Mawar lain ingin mendapat gelar kehormatan serupa. Nah, menurut Bang Usman gimana? Apakah hal itu etis, Bang Usman? Kalau misalnya ada anggota tim Mawar lain yang meminta juga gelar kehormatan seperti Pak Prabowo? Ya, tentu saja mereka punya hak untuk mengajukan itu, karena mereka adalah orang yang justru selama ini disalahkan, dibawa ke pengadilan, hanya karena mereka berpangkat rendahan. Sementara mereka yang berpangkat tinggi seringkali terhindar dari proses peradilan. Dan lebih parah lagi, misalnya mendapatkan penghargaan politis semacam itu. Nah, saya tidak ingin mengkomentari lebih jauh, karena saya kira tindakan Presiden Jokowi lebih mencerminkan tindakan politis yang kita tahu mungkin untuk menitipkan kepentingan anaknya yang menjadi wakil dari Prabowo, sekaligus juga mungkin berkepentingan atas nasib dirinya dan keluarganya setelah tidak lagi menjadi orang nomor satu di Indonesia gitu. Jadi mungkin pandangan-pandangan itu yang saya kira ada benarnya dari para guru besar atau dari para pengamat politik. Tapi dari pandangan saya kira keputusan itu benar-benar tidak menghormati eh, pentingnya hak asasi manusia. Padahal hak asasi manusia itu dijamin di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Jadi putusan Jokowi memberikan penghargaan itu tidak mendasarkan diri pada amanat konstitusi. Jadi saya kira tindakan itu tidak bertanggung jawab. Oke, nah saya juga ingin menyampaikan bahwa memberitahu juga bahwa ternyata sebelum Pak Prabowo mendapat gelar kehormatan sebagai jenderal, ternyata ada anggota tim Mawar lain yang ternyata sudah mendapat dalam tanda petik sudah mendapat kursi empuk dulu. Saya bercontoh misalnya ada yang menjadi Pangdam Jaya, lalu ada juga dua orang lagi yang menjadi perwira dan bahkan menjadi pejabat eselon di Kementerian Pertahanan era Pak Prabowo Subianto. Yang ingin saya tanyakan Bang Usman melihatnya seperti apa sih? Apakah ironis, apakah kaget tapi ya sudah mau gimana lagi atau seperti apa Bang Usman melihat fenomena ini? Ya, itu fenomena yang memang akhirnya bisa terjadi karena elit politiknya mengambil langkah-langkah kompromi. Dan ada banyak tulisan para sarjana yang menjelaskan situasi politik Indonesia setelah memasuki era reformasi, termasuk kenapa persoalan hak asasi manusia itu selalu gagal diselesaikan. Salah satunya karena para elit politiknya tidak berani mengajukan orang-orang yang bertanggung jawab dalam pelanggaran HAM itu ke pengadilan. Karena mereka
punya kekhawatiran yang tinggi terhadap instabilitas keamanan. Seolah-olah kalau mau menegakkan hukum, menegakkan keadilan, akan menimbulkan perlawanan dan juga mungkin ketidakstabilan di dalam sistem politik keamanan Indonesia gitu. Akibatnya proses peradilan itu nggak pernah digelar gitu. Dan ini yang sekarang terjadi pada era Jokowi juga. Bahkan tahun kedua Jokowi sudah mengangkat misalnya Purnawirawan Jenderal Wiranto sebagai Menko Polhukam yang sekarang menjadi Ketua One Team Press. Dari segitu itu saja kelihatan sekali Jokowi adalah politisi yang tidak mengerti aspirasi masyarakat, terutama korban, yang menginginkan agar mereka dihadapkan ke proses peradilan. Apakah nantinya salah atau benar, yaitu serahkan kepada pengadilan. Itu yang nggak pernah terjadi. Oke, saya ingin mengutip tadi pernyataan Bang Usman menarik bahwa sebenarnya bisa dibilang akar masalahnya adalah keseriusan dari elit politik, dari kepala-kepalanya. Mereka bisa dibilang komitmen soal menegakkan HAM rendah. Nah, yang ingin saya tanyakan kepada Bang Usman adalah, Bang Usman ini kan bagian dari masyarakat sipil, yang saya juga tahu Bang Usman sering banget bersuara. Yang ingin saya tanyakan adalah, menurut Bang Usman, gerakan masyarakat sipil masih relevan nggak sih? Dan apa sih yang membuat, khususnya dari Bang Usman sendiri, masih tergerak untuk ingin menyuarakan meskipun kita tahu elit politiknya ya keras kepala dan mungkin telinganya tertutup gitu, Bang Usman? Saya kira Indonesia akan memasuki masa kegelapan kalau tidak ada aktivitas dari masyarakat sipil. Indonesia akan dipimpin oleh seorang diktator, seorang tiran, kalau tidak ada kontrol dari masyarakat sipil. Selama reformasi berjalan, rata-rata partai-partai politik kurang mengambil peran sebagai oposisi. Apalagi oposisi di dalam menegakkan hak asasi manusia sangat lemah. Kalaupun ada, sesekali saja muncul. Tapi secara umum tidak ada. Yang terjadi adalah aliansi kolusif untuk berbagi jabatan, berbagi sumber-sumber daya ekonomi, sumber daya politik, gitu ya. Karena itu, peran dari masyarakat sipil akan selalu relevan. Kalau seandainya tidak ada, misalnya masyarakat sipil, sebenarnya sebuah kekuasaan akan berjalan secara semaunya, kan, secara menyimpang. Dan keberadaan masyarakat sipil, peran masyarakat sipil, sebenarnya itu manifestasi dari pelaksanaan Undang-Undang Dasar negara kita. Bahkan jauh sebelum Indonesia menjadi seperti sekarang, Muhammad Hatta, proklamator Indonesia, sudah menegaskan penting bagi kita untuk memastikan Indonesia tidak menjadi negara kekuasaan. Penting bagi kita untuk memastikan Indonesia bisa menjadi negara hukum. Karena itu harus ada kemerdekaan untuk menyatakan pendapat atau untuk mengkritik kekuasaan. Dan inilah yang sebenarnya diambil perannya oleh masyarakat sipil. Masyarakat sipil di sini tentu bukan hanya organisasi-organisasi non-pemerintah, para aktivis, tapi juga jurnalis, mereka yang bekerja di media massa, dan menyuarakan kritik-kritik atau menyuarakan kontrol sosial masyarakat terhadap jalannya kekuasaan. Kalau kekuasaan tidak dikontrol, maka seluruh sumber daya negara pasti diambil oleh politisi-politisi yang rakus, yang serakah, yang hanya memperkaya diri kelompoknya, keluarganya gitu. Dan mungkin lingkungan kita akan hancur karena mereka akan lebih mengutamakan pendapatan keuangan dari tambang, entah itu tambang mineral, batu bara, atau minyak, atau perkebunan, atau juga nikel yang baru-baru ini sangat marak. Jadi akan selalu relevan peran masyarakat sipil itu. Oke, nah saya mau kembali soal ke sosok Pak Prabowo nih. Nah mungkin saya sekalian untuk mengutip sebuah cerita bahwa mengacu pada dokumen Dewan Kehormatan Militer, waktu itu dijelaskan bahwa Prabowo yang waktu itu menjabat sebagai Pangkostrat tahu bahwa tugas untuk menahan aktivis bukan tugasnya. Tapi yang menjadi pertanyaan adalah motif Prabowo untuk berinisiatif melakukan penculikan. Dan atas tindakannya ini juga Prabowo sempat diomelin atau dimarahin oleh presiden waktu itu, Presiden Habibie. Waktu itu Habibie bercerita bahwa kenapa Pak Prabowo ini mengerahkan pasukan ke sekitar istana. Nah waktu itu Pak Habibie mengatakan itu bukan wewenang Pak Prabowo tapi Panglima ABRI. Nah menariknya waktu itu Pak Prabowo justru marah kepada Pak Habibie dengan mengatakan, presiden apa Anda? Anda presiden naif. Nah yang ingin saya tanyakan ke Bang Usman adalah kalau kita melihat sejauh ini quick count Pak Prabowo sejauh ini unggul. Katakanlah misalnya seandainya Pak Prabowo terpilih. Menurut Bang Usman, apakah sifat-sifat seperti itu akan terus muncul? Atau menurut Bang Usman, Pak Prabowo ini sudah berubah berkat tampilannya yang katanya gemoy dengan mengemaskan? Seperti apa Bang Usman melihat Pak Prabowo ini kalau memimpin Indonesia?
Ya, kita masih bisa melihatnya nanti lah. Saya nggak bisa prediksi juga, tapi hampir semua orang yang melakukan studi politik di Indonesia menempatkannya sebagai orang yang punya temperamen keras, gitu ya. Eh, Termasuk gaya bicara, dan ini memang ciri khas dari eh, sosok pemimpin populis yang kurang menghargai perbedaan pandangan. Ada banyak lah, saya kira, tulisan-tulisan tentang politik Indonesia yang menyinggung karakter Prabowo, termasuk dari Profesor Edward Aspinall yang menjelaskan eh, soal yang tadi Anda tanyakan. Misalnya, ia diberhentikan sehari setelah Presiden Habibie menggantikan Presiden Soeharto karena dianggap mengerahkan pasukan di luar hierarki komando. Dan Hmm. kalau kita baca lebih jelas lagi di dalam dokumen Dewan Kehormatan Perwira, banyak sekali penjelasannya itu. Mulai dari tindakan Prabowo tidak mencerminkan etika perwira, tindakan Prabowo tidak mencerminkan etika profesional militer, tindakan Prabowo tidak melaporkan operasi sesuai dengan hierarki komando, sering ke luar negeri tanpa izin atasan, dan ada banyak lagi yang dicatat termasuk dalam operasi di Papua dan seterusnya. Jadi apa yang dilakukan oleh Jokowi sebenarnya menunjukkan Jokowi tidak baca apa yang Hmm. pernah dijelaskan oleh Dewan Kehormatan Perwira. Dan mungkin sejak tahun pertama kita punya presiden yang menandatangani sesuatu tanpa membacanya. Itu sering kali disindir oleh media. Ya. Jakarta Post saya kira pernah membuat headline besar di harian Jakarta Post berbunyi, I don't read what I sign. Saya tidak membaca apa yang ditandatangani itu. Jadi karakter Jokowi juga dijelaskan oleh Jackie Baker sebagai orang yang tidak sabar di dalam proses hukum. Karena itu seringkali ia melawan proses hukum itu. Tentu dengan cara-cara yang sangat tidak terlihat. Seperti yang dialami oleh KPK. Banyak sekali langkah KPK mungkin dipandang merugikan kawan-kawan politiknya Jokowi yang ada di dalam partai politik. Sehingga KPK dilemahkan. Dan hingga hari ini kita tahu KPK kita tidak lebih dari hiasan saja. Ia tidak melakukan proses hukum yang benar-benar adil. Ia malah dijadikan alat untuk menekan oposisi. Jadi ketua umum yang mungkin berbeda pilihan, berbeda haluan politik dengan presiden, itu di-drill dengan proses hukum. Bahkan bukan hanya KPK, tapi juga kejaksaan dan juga kepolisian. Jadi kita punya presiden yang kurang menghargai proses peradilan, kurang menghargai uh, proses hukum gitu. Jadi wajar kalau akhirnya putusan Dewan Kehormatan Perwira itu bukan hanya tidak dibacanya, tetapi juga diabaikannya dengan putusan yang sekarang. Oke, Bang Usman, saya ingin mengajak Bang Usman berandai-andai dan juga Sobat Medcom untuk berandai-andai. Kan kita tahu bahwa beberapa anggota Timawar akhirnya banding ke Mahkamah Militer dan akhirnya aktif kembali di TNI. Sedangkan Pak Prabowo waktu itu kabur ke luar negeri ke Yordania selama beberapa tahun. Nah, yang saya tanyakan pada Bang Usman, seandainya nih kita berandai-andai, Pak Prabowo waktu itu mengajukan banding saja ke Mahkamah Militer. Menurut Bang Usman, apakah bandingnya akan dikabulkan seperti teman-teman Pak Prabowo atau anggota tim mawar lainnya, Bang Usman? Banding itu kan upaya hukum luar biasa yang diajukan oleh seorang terdakwa untuk meminta keringanan hukuman setelah ia divonis bersalah. Hmm. Prabowo tidak pernah dibawa ke pengadilan, Prabowo tidak pernah divonis bersalah dan diberikan penghukuman. Jadi sulit saya berandai-andai bahwa dia misalnya mengajukan Hmm. banding gitu, kecuali ia pernah diajukan ke pengadilan. Tapi katakanlah kita berandai-andai ia saat itu diajukan ke pengadilan militer. Hampir mustahil pengadilan militer itu memvonisnya bersalah. Karena pangkat Prabowo jauh lebih tinggi daripada para penyidik di polisi militer, misalnya Ya. gitu, yang bertugas di dalam proses peradilan militer. Jauh lebih tinggi dibandingkan seorang auditor yang berpangkat kolonel, Ya. bahkan lebih tinggi dibandingkan dengan hakim-hakim yang ketika itu berpangkat brigjen kalau tidak salah. Jadi saya kira proses peradilan itu memang menyesatkan gitu. Ada istilahnya Hmm. miscarriage of justice. Jadi proses peradilannya sudah disesatkan dari awal. Seharusnya ada pengadilan umum yang digelar dan atau pengadilan hak asasi manusia seperti yang pernah didirikan oleh Presiden Abdurrahman Wahid ketika itu.
Oke, nah tadi Bang Usman juga mendorong bahwa Pak Prabowo sebaiknya dan anggota Himawar juga diadili di peradilan umum. Nah, Bang Usman sendiri melihat hal itu akan mungkin nggak terjadi? Dalam banyak pengalaman negara-negara di dunia, hanya ada tiga kemungkinan bagi sebuah proses pertanggungjawaban hukum bisa terjadi untuk mereka yang memiliki jabatan-jabatan tinggi pada masa rezim otoriter berkuasa. Yang pertama adalah adanya tekanan masyarakat yang besar di dalam negeri. Yang kedua adalah adanya tekanan masyarakat yang besar dari luar negeri. Yang ketiga adalah adanya pergantian rezim. Kalau pergantian rezim, misalnya dari pemerintahan yang otoriter berganti menjadi pemerintahan yang demokratis, masih sangat mungkin orang-orang bertanggung jawab dalam kejahatan kemanusiaan dari lingkungan militer diadili di pengadilan umum. Tapi kalau rezim change atau perubahan rezim yang terjadi adalah justru mengantarkan pemerintahan baru yang dipimpin oleh seorang yang otoriter, tentu saja itu tidak mungkin, kira-kira. Nah, Bang Usman, kalau gitu mungkin pertanyaannya adalah apa yang bisa dilakukan gitu sebagai masyarakat sipil untuk membantu mengawal hal ini bisa kejadian gitu? Apakah terus dengan bersuara dan mengawal pemerintahan atau seperti apa gitu, Bang Usman? Ya, terus bersuara. Saya dengar juga ada sejumlah organisasi dan individu yang sedang mempersiapkan diri untuk melakukan gugatan ke pengadilan terkait dengan putusan Presiden Jokowi gitu. Kita lihat saja nanti prosesnya. Oke, Bang Usman, ini pertanyaan terakhir nih sebelum menutup perjumpaan kita hari ini. Satu pertanyaan pamungkas. Kita tahu dengan pengangkatannya Pak Prabowo dengan gelar kehormatan jenderal, lalu anggota Timawar beberapa diantaranya sudah mendapat jabatan mentereng. Menurut Bang Usman, apakah bisa dikatakan bahwa nama baik Pak Prabowo dan Timawar ini sudah pulih tanpa perlu banding ke mahkamah militer, Bang Usman? Ya, pulih di mata Jokowi. Oke, kalau gitu. Oke, terima kasih Bang Usman sudah waktunya sudah meluangkan waktu bersama newsmaker medcom.id dan dengan demikian berakhir sudah Sobat Medcom sesi newsmaker kali ini. Sampai jumpa di newsmaker berikutnya. Bye bye.